efisiensi waktu. Coba kalau lihat Pontianak sama 6 jam, copot pantat kita. Tapi dengan adanya Bandara Singkawang ini kan sangat membantu. Maka saya bilang, Bu Wali tenang. Itu bandara yang ada Singkawang, saya juga merasa itu punya saya. Jadi saya juga berkomitmen dari awal, mendoronglah supaya hadirnya bandara ini bukan menjadi penghalang, bukan menjadi saingan daerah lain, tapi justru ya mendorong percepatan perputaran ekonomi daerah Sing Bebas ini. Terima kasih. Peredaran ekonomi Singkawang, Sambas, Gayang, ya kan, efisiensi waktu, ya kan. Tinggal saya berharap juga, walaupun Bandara Singkawang itu tidak berada di Sambas, tapi saya merasa juga itu punya saya, ya kan. Oleh karena itu runway-nya itu berpanjang, sehingga pesawat bisa nginap, ya kan. Pemerintah, pejabat pusat bisa datang ke Sambas, ke Singkawang, ya kan, ke Bengkayang, tidak harus berlama-lama juga kan, datang pagi bisa pulang petang, kan gitu. Sehingga efisiensi waktu. Coba kalau lihat Pontianak sama 6 jam, copot pantat kita, ya kan. Waktunya habis, datang ke Sambas. Itulah yang membuat kadang pejabat karena sibuk, padatnya waktu, acara, kegiatan, jadi mikir-mikir ke daerah perbatasan. Tapi dengan adanya Bandara Singkawang ini kan sangat membantu. Maka saya bilang, Bu Wali tenang. Itu bandara yang ada Singkawang, saya juga merasa itu punya saya. Jadi saya juga berkomitmen dari awal, mendoronglah supaya hadirnya bandara ini bukan menjadi penghalang, bukan menjadi saingan daerah lain, tapi justru ya mendorong percepatan perputaran ekonomi daerah Sing Bebas ini. Terima kasih. Oke, siap. Antara kakak sama adik, saudara kan, tetangga, sama diskusi. Bahwasanya memang pembangunan daerah paling utara di Kalbar ini ada yang bisa dia selesaikan di internal daerah masing-masing. Ada juga ternyata harus berkolaborasi. Itulah pentingnya kebersamaan itu harus kita perkuat, kita perkokoh dalam satu niatan, satu tujuan yang sama untuk mendorong percepatan pembangunan sebagaimana diamanahkan dalam cita-cita Presiden Prabowo. Saya melihat ada sisi kesamaan dengan Wali Kota Singkawang, dengan Bupati Bengkayang. Kenapa? Karena ini dulunya adalah satu daerah kesatuan. Sebelum kita pemindahan ibu kota Singkawang ke Sambas, ya kan, ini kan satu daerah, satu wilayah, maka sosiokultur, ya kan, sama kan. Ini mungkin barangkali perlu kita influencer kepada anak cucu kita supaya sejarah histori ini tidak terlupakan, itu terpenting. Yang kedua, pembangunan itu bisa lancar dan berkelanjutan, tentu harus ada intervensi. Pertama, intervensi pemerintah pusat, kan gitu. Di tengah-tengah
terjadinya minimalisnya APBD di semua daerah di Indonesia ini, tidak terlepas juga Singkawang dan Sambas, maka kita harus bekerja keras, berpikir lebih keras lagi bagaimana supaya amanah yang rakyat nih, amanah masyarakat ini yang dititipkan kepada kami ini, kepada wali kota Singkawang, kepada bupati, ya kan, seiring sejalan dengan waktu yang terus tidak terasa berlalu, kita harus maju bagaimana strategi kita untuk menghadirkan kue-kue pembangunan di daerah Singkawang dan Sambas yang notabene adalah daerah perbatasan kalau kami. Karena itu kami memandang salah satu instrumen yang bisa mendorong percepatan pembangunan daerah Singkawang, Sambas dan Bengkai itu melalui intervensi politik. Kenapa? Karena memang saluran politik inilah yang bisa mendorong percepatan. Karena instrumen APBN, APBD, semua daerah itu di DPR itu kan orang politik semua, nggak ada orang pegawai negeri sipil kan, nggak membahas anggaran pula. Intervensi politik itulah yang penting. Kami merasakan beberapa dekade ya, Sambas Singkawang Bengkai ini belum ada putra putri kita yang duduk di parlemen Senayan DPR RI yang bisa betul-betul memperjuangkan aspirasi masyarakat Sambas, masyarakat Singkawang dan Bengkayang. Kami berpikir, alhamdulillah, tadi setelah diskusi kita hampir 2 jam, ternyata ada persamaan persepsi, pandangan dengan satu niatan bagaimana ini cluenya ya. Cluenya ini sebenarnya untuk kesejahteraan rakyat, untuk percepatan kemajuan masyarakat Singkawang, masyarakat Sambas dan Bengkayang. Maka mungkin barangkali ya kita ingin mencoba berikhtiar semaksimal mungkin bagaimana bisa berjuanglah orang Singkawang Sambas Bengkayang ini melalui parlemen RI. Tentu kami berharap ada putra-putri Sing Bebas ini yang mewakili kami. Sekarang hari ini tidak penting siapa itu jadi, partai apa dia berasal. Yang penting masyarakat Singkawang, Sambas dan Bengkayang bisa mewakili kita ini untuk berjuang. Kalau sudah duduk di sana tentu lebih mudah. Karena kenapa? Karena mereka itu tinggal di Singkawang, tinggal di Sambas dan Bengkayang. Nanti orang Sambas temu neeng ada di situ. Jadi mudah kita nak bersadu, ya kan, nak memohon, nak diskusi, ya kan. Bukan berarti juga teman-teman yang sudah duduk sekarang tidak peduli juga. Tapi mungkin barangkali kami hari ini kan membawa aspirasi masyarakat. Saya ini 3 bulan terakhir itu ini kades-kades datang ke rumah, kadus-kadus datang ke rumah, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh budaya, tokoh perempuan datang berlindung ramai-ramai. Kami berharap 2029 ya kan ke depan ini ada perwakilan masyarakat Singkawang Sambas Bengkayang ini yang bisa kita dorong, tapi asli Sambas Singkawang Bengkayang ini dorong untuk mewakili kami di parlemen Senayan RI, DPR RI gitu. Ya, mudah-mudahan ini salah satu langkah yang strategis dalam rangka membawa aspirasi pembangunan daerah kita ini, terutama kami ini daerah perbatasan, ya kan. Kita tidak ingin perbatasan itu disebut tertinggal, ya kan, terluar, tapi ingin terdepan, beranda terdepan Indonesia. Ya, wajah Indonesia itu ada daerah perbatasan. Karena itu saya bilang perlakuan pembangunan daerah perbatasan itu semestinya harus dikasih porsi juga. Kalau kita lihat Papua itu ada Alsus, Jogja itu ada istimewa. Kenapa kita ini Singkawang, Sambas, Bengkayang itu daerah perbatasan tidak diberlakukan pusat seperti itu juga? Kan sama-sama NKRI. Artinya pemerataan, pembangunan yang berkeadilan, ya kan, untuk mendorong percepatan kesejahteraan rakyat itu semestinya menjadi atensi terutama pemerintah pusat. Karena itu mudah-mudahan starting awal hari ini kita silaturahmi dengan Bu Wali Kota dan jajarannya itu bisa menjadi sebuah wacana mewujudkan pemecahan dapil DPR RI, ya kan. Selama ini kan 2 dapil, 12 kursi Kalbar ini, dapil 1-nya 8 kursi, dapil 2-nya 4 kursi, dah betul dapil 2. Tapi dapil 1 ini kepinginnya kita dipecah lah, ya kan, minimal kalau aturan itu kan 3 kursi 1 dapil, ya kan. Jadi dapil ketiga gitu. Dapil ketiga, ya kan. Saya berharap ini bisa terwujud, ya, pemerintah pusat bisa mendengarlah aspirasi
masyarakat perbatasan ya yang kami bawa ini. Itu mungkin barangkali Bu Wali bisa melengkapi. Dan hari ini terima kasih sama Pak Bupati, Wakil Bupati, Sekda dan jajarannya sudah berkunjung ke Kota Singkawang. Tadi disampaikan tentu bagaimana sinergitas antara Singkawang dengan Bengkayang, kemudian kolaborasi ya, ada hal yang mesti dikerjakan bersama-sama untuk majukan ekonomi Singkawang dan Bengkayang, Singkawang dan Sambas ya. Tentu kita Sing Bebas ini merupakan satu induk dulu di Sambas, baru pemecahan menjadi Kabupaten Bengkayang dan Singkawang. Maka dari itu hari ini dengan punya ide yang luar biasa ini, bagaimana penambahan dapil, pemecahan ya, bukan penambahan ya, pemecahan dapil dari 2 menjadi 3. Tentu kita harus tindak lanjuti ide, setelah ada ide kan harus tindak lanjutnya. Jadi kami akan membentuk tim untuk bekerja dari kami Singkawang, kemudian Sambas, nanti kita mungkin ngajak Bengkayang untuk sama-sama bagaimana kita mengajukan konsep data dan sebagainya akan kita berikan, sehingga kita mendorong ya untuk bisa dilaksanakan yang mudah-mudahan terkejar untuk 2029. Sehingga tadi disampaikan Pak Bupati bahwa putra-putri dari Singkawang, Bengkayang, Sambas nanti ada yang di Senayan dan yang bisa memperjuangkan wilayah kita masing-masing. Tentu kalau masyarakat yang sudah yang sudah tinggal di daerah Singkawang, Bengkayang sama sini, tentu mereka lebih mengerti apa yang dibutuhkan dan perjuangannya lebih gampang ya, karena tidak terlalu luas wilayah yang harus diperjuangkan. Dengan begini ya mungkin Indonesia akan semakin maju, khususnya daerah-daerah kita yang dekat perbatasan ini. Terima kasih. Oke, siap. Makasih banyak, Bu.